bahwasanya Nabi itu menikah di umur 6 tahun ya, dikawinin di Terus? umur 9 tahun. Kira-kira figur yang seperti itu kalau dilakukan sekarang bagus enggak sebagai contoh teladan? Baik. Nabi ini kan semacam utusan ya Pak Ustadz ya? Ya jelas. Jelas ya utusan ya. Hmm. Kira-kira di zaman yang dulu dari dua figur ini, Yesus dengan nabinya Pak Ustadz, kira-kira yang layak ditiru yang mana? Yesusnya atau yang figur yang Pak Ustadznya? Malam, Malam. Sehat Bang? Kira-kira, alhamdulillah. Kira-kira ada yang didiskusikan Bang malam nih? Nah, Ada yang didiskusikan malam nih? ini siapa yang kau sembah? Iya, tema siapa yang kau sembah? Berarti gini lah, ini berarti mencari siapa figur yang terbaik sehingga kau sembah. Berarti gitu ya Pak Ustadz ya? Nah, itu tuh, itu bagus tuh dikaji. Ini enak ini, enak. Tapi nggak digeruduk kita nanti Pak Ustadz ya. Takut kita. Ngapain geradak geruduk? Takut kita Pak Ayo. Ustadz di Indonesia soal ini. Nah, Pak Ustadz, kalau Pak Ustadz bilang siapa figur ya otomatis saya bilang Yesus sebagai yang saya sembah figur. Alasannya? Oke, ada pertanyaan Pak Ustadz. Dari figurnya yang Pak Ustadz sembah, apa yang terbaik yang layak ditiru di zaman sekarang dari figur itu untuk dilakukan? Coba. Bang, ngapain saya niru Tuhan saya? Buat apa? Nggak mampu saya, Bang. Jadi siapa yang diteladani Pak Ustadz kalau kayak gitu? Yang diteladani itu Nabi. Oh Nabi. Karena beliau uswatun hasanah. Oke, kira-kira Kalau yang Pak Ustadz. kalau yang disembah itu saya nggak bisa nandingin. Oh, Saya aja ciptaannya. Berarti kira-kira Pak Ustadz, Nabi ini kan semacam utusan ya Pak Ustadz ya? Ya jelas. Jelas ya utusan ya. Kira-kira di zaman yang dulu dari dua figur ini, Yesus dengan nabinya Pak Ustadz, kira-kira yang layak ditiru yang mana? Yesusnya atau yang figur yang Pak Ustadznya? Ya, kalaunya saya menjawab, dua-duanya patut ditiru figurnya. Oke, di mana patuhnya? Kalau Yesus kan gini, kebaikan yang diberikannya itu apa? Satu, yang ditampilkannya mukjizat. Kedua, pengajaran kebenaran, apa itu? Jangan berbohong. Kedua, ajaran kasih. Kalau yang figur yang Pak Ustadz apa? Satu, figurnya nggak pernah menikah. Oke. Gini Bang, ya. Kalau Atau kita kawin mengawin lah, nggak pernah kawin. Kalau kita membanding Nabi Muhammad dengan Yesus, ya kita membanding Tuhan dengan Nabi atau Nabi dengan Nabi nih. Sebagai utusan kan sudah bilang tadi. Sebagai Baik. utusan. Baik, iya. Sebenarnya gini Bang, membanding Nabi itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Karena ada ayatnya kayak gini, la nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Kami tidak membeda-bedakan dari setiap utusan Tuhan. Karena punya kelebihan sendiri-sendiri mereka. Nah, jadi kayak gitu. Makanya saya bilang kedua figur ini patut dicontoh. Yesus menyuruh menyembah Allah. Nabi Muhammad juga menyuruh menyembah Allah. Jadi sama ajarannya. Patut dicontoh dua figur ini. Terus Nabi Muhammad bersunat. Terus juga Yesus disunat hari ke-8. Terus juga ya Nabi Muhammad menyembah Tuhan Ishak, Yakub, dan Israel. Akan kayak gitu. Tuhannya Abraham. Dan Yesus juga mempunyai Tuhan. Ya, yaitu Tuhannya Abraham.
Terus untuk masalah figur ini kesehariannya teladan apa yang kita ambil? Iya. Ya contoh ibadah, kan ibadah kami mengambil dari nabi kami. Kan kayak gitu. Makanya ada dalilnya, shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana aku salat. Kan kayak gitu. Jadi yang diteladani itu keduanya. Kebaikannya apa yang mereka ajarkan ikuti gitu. Bukan membangkang mereka. Yesus aja menyuruh menyembah Allah, tiba-tiba kawan kita Kristen malah menyembah Yesusnya. Bayangkan. Kan gitu. Yang dibawa bahagia udah Pak Ustadz, kalah udah tuh. Nah, Pak Ustadz, oke, pas figurnya dapat ya, kayak gitu sama-sama. Tapi kenapa Pak Ustadz ya, ada namanya saya lihat di YouTube ya, Ustadz itu mengatakan gini, Pak Ustadz, nggak tahu entah benar atau enggak ya, saya tidak meyakini ya, benar atau tidak, saya juga nggak mau menceritakan gitu. Dia bilang gini, bahwasanya Nabi itu menikah di umur 6 tahun ya, dikawinin di umur 9 tahun. Kira-kira figur yang seperti itu kalau dilakukan sekarang bagus enggak sebagai contoh teladan? Baik. Sebelum itu saya mau bertanya kepada Anda, ada nggak Yesus membatasi seorang wanita berapa tahun boleh menikah? Tidak. Tidak, baik. Jadi kayak gini, karena di tempat Anda tidak ada aturannya, di tempat Yahudi pun juga tidak ada aturannya, lalu ngapa kita heran mau menikah wanita tersebut di umur berapa? Karena kan nggak ada aturannya. Berapa tahun wanita itu boleh menikah? Maka datang Islam. Datang Islam. Lalu Nabi Muhammad katanya menikahi Sahih Bukhari, menikahi Aisyah di umur 6 tahun, dikumpuli umur 9 tahun. Ya itu ada faedahnya, ada gunanya. Gunanya apa? Karena hadis tentang masalah akhlak perempuan 50% dari hadis Aisyah. Makanya Nabi itu pintar. Dia menikahi kepada yang lebih muda karena ingatannya kuat. Bagi wanita mencontoh istri Nabi, bagaimana cara melayani suaminya. Ingat, istri Nabi menjelaskan kepada umatnya. Itu faedahnya untuk umatnya. Faedahnya menikahi yang lebih muda itu untuk pengajaran kepada umatnya. Kira-kira sekarang layak nggak dicontoh itu, Pak Ustadz? Nah, kalau layak dicontoh atau tidak, ya kita harus ikut aturan yang ada di Indonesia. Kalau aturannya di Kristen nggak ada, di Yahudi nggak ada. Terus di setiap negara. Bentar. Kalau di Yahudi nggak ada, di Kristen nggak ada. Terus di Islam fikihnya mengatakan wanita yang haid boleh menikah. Ini wanita yang haid ya, kan kayak gitu. Wanita yang haid itu rata-rata di umur 10 tahun ke atas. Kan kayak gitu sekarang. Wanita yang haid. Kalaunya tidak ada diatur, apakah patut dicontoh? Bang, Anda perlu lihat dulu di kitab Anda. Ribka juga dinikahi umur 3 tahun masalahnya. Iya, di Alkitab Bible kan Ribka itu dinikahi Ishak umur 3 tahun. Apakah patut dicontoh? Karena memang nggak ada batasan dulu seorang perempuan itu berapa tahun dinikahkan. Ya kan saya bilang di antara dua figur yang tadi, Pak Ustadz. Artinya Yesus dengan yang figurnya Pak Ustadz. Jangan figur yang lain dong bandingkan. Gimana dia Pak Ustadz? Iya, kalau yang membanding figur Nabi Muhammad dengan Yesus, kita mengikuti keduanya gitu. Tapi yang tidak bisa kita ikuti dari Yesus, kata Anda Yesus tidak menikah, kan kayak gitu. Nah, itu kan kodrat kita kan berpasangan, nggak bisa diikuti. Berarti gini Pak Ustadz ya, berarti harus kawin dulu gitu ya Pak Ustadz ya, baru layak lah Pak Ustadz ya. Kawin itu cuma ada di Kristen, kalau di Islam nggak ada kawin, nikah. Oh nikah ya.
Nikah dengan kawin beda. Ya jelas Pak Ustadz. Ya iya. Nikah itu Nikah itu kan milik Islam. semua dimiliki semua Pak Ustadz. Ya iya. Kau tahu nikah itu apa? Coba kalau kau tahu nikah itu apa coba? Nikah itu Pak Ustadz artinya kedua apa udah dipersatukan di depan umum dan diakui. Kalau kawin Nah, ini nikah. kan ini Pak Ustadz. Bentar. Kalau ada peradatannya gitu, kalau nikah, kalau kawin dua jenis kelamin yang berhubungan. Nih, saya kasih tahu sama Anda. Nah, Nikah dalam agama Islam berasal dari kata nakaha, yaitu artinya bercampur. Atau apa yang dimaksud bercampur? Nikah artinya bercampurnya antara laki-laki dan perempuan. Itu namanya nikah bercampur. Beda dengan kawin. Kawin hewan pun bisa. Nah gitu. Karena nikah itu ada rukun-rukunnya, Rukun nikah ada 5, kan kayak gitu. Ya, ada mempelai wanita, ada mempelai pria, terus ada 2 orang saksi, ada juga seorang wali dari perempuannya, terus juga sigot. Sigot itu apa? Mahat, akad dan mahar gitu. Atau ada aturannya. Kalau di dalam agama Islam, makanya nikah itu hanya ada dalam Islam. Oh. Coba di tempat Anda, ada nggak rukun kawin? Pak Ustadz, di KTP Pak Ustadz apa tulisannya Pak Ustadz? Nikah Bentar Bang, saya mau saya tanya sama Abang, ada nggak rukun kawin? Enggak, Pak Ustadz. Aku mau tanya atau dulu. aturan nikah? Putus dulu Pak Ustadz, sebentar Pak Ustadz. Di KTP Pak Ustadz, nikah apa kawin Pak Ustadz? Kayaknya nggak ada deh, dihilangin kayaknya. Dihilangkan semua. Iya. Saya tunjukkan ya Pak Ustadz, ya boleh. Tapi saya nanti kenapa kita ban nanti ya? Iya, makanya itu kan informasi pribadi. Iya. Jadi kayak Tapi gini, tulisannya ada ya di nikah. kawin loh Pak Ustadz. Saya tek. Ya, jadi kayak gini. Nikah itu dalam Islam. Kalau kawin itu kan adat istiadat namanya. Adat istiadat, ya kita mengawinkan anak-anak perempuan dengan anak-anak laki-laki. Kan kayak gitu. Sebelum kawin itu ada namanya nikah kalau dalam Islam. Nikah itu ada akad dan maharnya. Nah, kalau kawin, hewan pun bisa. Kan kayak gitu. Hewan tidak bisa nikah. Hewan itu kawin. Berarti aturan gitu. KTP itu Pak Ustadz ya. Aturan hewan lah berarti Pak Ustadz ya. Iya, aturan hewan kawin itu hewan itu dia nggak ada aturan, nggak ada ukuran gitu. Ya iya, betul kayak gitu. Kawin itu aturan hewan, nggak ada akadnya, nggak ada maharnya. Coba di dalam Islam ada akadnya, ada maharnya. Kawin itu hewan, berarti yang di KTP itu, berarti kalau ibaratnya diposisikan status kita itu posisinya status hewan. Kenapa tulisannya kawin, bukan nikah? Nah, kawin itu kan bisa juga digunakan untuk manusia, toh. Ada Pak Ustadz untuk hewan, aduh, gimana nih Pak Ustadz? Yang mana sih? Ya kan hewan juga bisa, saya bilang. Aduh. Kawin itu masalahnya lebih umum, digunakan untuk jenis makhluk, bisa manusia, bisa hewan. Kalau nikah nggak bisa dari makhluk yang lain kecuali manusia dan Islam. Hewan nggak nikah, tapi hewan itu kawin. Sekarang saya mau tanya, gini. Coba tengok KTP Pak Ustadz, diakui loh. Gini, tadi saya mau bertanya, ada nggak di tempat Anda itu rukun kawin? Nggak ada rukun kawin itu rukun. Nggak ada kan? Kalau rukun kawin udah bikin. Kan nggak ada rukun kawin. Iya, nggak ada rukun kawin kan itu ada. Poin Pak Ustadz ya, balik ke topik kita Pak Ustadz. Dua figur yang berbeda. Apalagi yang kita rukun kawin aja nggak ada, apalagi rukun nikah kan gitu. Aduh. Dan gitulah Pak Ustadz. Satu Indonesia nanti nyerang Pak Ustadz. Soalnya di KTP tulis kawin loh, bukan nikah.
Aduh. Nah, balik Udah. ke dua figur tadi, Pak Ustadz. Balik ke dua figur tadi. Dengan figurnya Pak Ustadz sebagai utusan, dengan figur saya sebagai utusan Yesusnya. Nah, mujizat apa yang dibuat kedua belah figur ini? Kalau Yesus yang saya tahu, figurnya itu dia melakukan mujizat, menyembuhkan orang sakit, yang sakit kusta, apa namanya, membangkitkan orang mati, naik ke surga. Kalau yang sebelah figurnya Pak Ustadz gimana? Apa yang layak ditiru, yang layak dicontoh? Kalau Dari mukjizat mujizat ya, dari itu bukan- mujizat ya, yang dikagumi, Gini. yang dikagumi. Karena gini Bang, Anda perlu tahu dalam Islam itu mukjizat itu adalah sesuatu yang di luar nalar yang diberikan kepada utusan Tuhan. Jadi kalaupun ya melihat dari mukjizat bukan berarti harus dituhankan, bukan ya? Sebagai utusan Pak Ustadz, sebagai utusan, kenapa jadi? Ya iya, sebagai utusan. Kenapa? Kalau sebagai utusan, makanya dari tadi Bang saya bilang nggak bisa dibanding antaranya kedua ini. Ya, karena ada yang tidak bisa dari dilakukan Yesus dan ada yang tidak dilakukan Nabi Muhammad yang dilakukan Yesus. Contohnya kayak gini, ya. Nabi Muhammad membelah bulan, Yesus tidak, kan gitu. Pak, Nah, gini ke Pak Ustadz. ada juga Yesus menyembuhkan orang buta, Nabi Muhammad juga menyembuhkan orang buta. Terus Nabi Muhammad mengeluarkan mengeluarkan air di jarinya, Yesus enggak, kan gitu. Jadi banyak gitu, banyak. Jadi ada Yesus yang tidak bisa dilakukan oleh Yesus dari mukjizat Nabi Muhammad, dan ada yang tidak dilakukan Nabi Muhammad dari mukjizat Yesus. Makanya itu kelebihan mereka masing-masing. Kami bukan itu tolak ukurnya. Enggak, Pak Ustadz. Ini Tolak ukur mengunggulkan seseorang utusan itu nggak boleh dalam Islam. Nggak ada Nggak lah. boleh. Qawaina Nggak, ahadi gini. min rusuli. mengagumi itu kan boleh atau tidak, Pak Ustadz? Mengagumi, kagum. Mengagumi boleh. Boleh. Nah, di antara dua tokoh ini, yang paling kagum Pak Ustadz, yang sebelah kan membela bulan, yang membela bulan itu kan susah sampai sekarang belum Bang, masih Kalau banyak ibaratnya masih membelah banyak laut, masalahnya. jelas. Nabi Muhammad Ada itu kan bukan situ. cuma satu gitu mukjizatnya. Nabi Muhammad itu bukan cuma satu mukjizatnya, banyak masalahnya. Yang satu ini aja lah, yang Mukjizat- satu. Soalnya gini, yang kalau membela kalau bulan kan kalau nggak ada ini yang- Bang, bentar, coba dengarkan saya dulu. Jadi kalau kita mau mengunggulkan dari mana Yesus atau Nabi Muhammad, ya jelas saya unggulkan Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad bisa memasukkan umat Islam ke surga semuanya. Tuh. Pak Ustadz, Kalau Yesus surga dulu kalau pasti Yesus neraka, Pak kalau Ustadz. kalau Yesus nggak ada kan ucapan dia aku menyelamatkan Kristen, kan nggak ada. Tapi kalau Nabi Muhammad ada menyelamatkan umat Islam. Jadi kalau mau membandingkan ya lebih condong ke Nabi Muhammad jelas. Kata Yesus ada, Pak Ustadz. Akulah jalan dan kebenaran. Tidak ada yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu. Nah, artinya kamu tidak Ya iya. mati dulu. Dia saat itu tidak ngomong sama Kristen saat itu. Pak Ustadz gini ya, membela bulan itu sama namanya membangkitkan orang mati, mana yang lebih apa Pak Ustadz? Bisa masuk ke akal kita Pak Ustadz secara nyata. Membangkitkan orang mati itu biasa, karena Ezra juga membangkitkan orang mati. Biasa itu, kenapa? Tidak, dua figur ini Pak Ustadz, jangan figur yang berbeda. Dua figur. Ya iya, kalau Anda memasangnya mukjizatnya dia membangkitkan orang mati, Ezra juga membangkitkan orang mati juga. Ya kan dua figur ini Pak Ustadz, yang utusan Pak Ustadz, yang utusan yang saya gitu ya. Nah, yang membela bulan ini yang susah disampaikan ke akar nalar. Kenapa? Nggak ada saksinya Pak Ustadz. Kalau yang apa namanya menghidupkan Saksi orang mati. kalau saksinya satu kota Mekah, sejarahnya ada. Sejarahnya Saya Mas, tunjukkan, belum pernah saya tengok apanya itu. Di mana itu? Penasaran saya. Ini. Nih, saya tunjukkan.
Kabarnya. Engkau baca nih. Saya ambil aja. Kabarnya. Nih. Penduduk Makkah. Oke? Penduduk Makkah. Bukan cuma satu orang saksinya, ya. Satu kota meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu bukti. Akhirnya bulan dibelah, ya, di Mekah menjadi dua. Lalu turunlah ayat, ya, dekat datangnya hari kiamat dan telah terbelah bulan. Dan jika mereka orang-orang musyrikin melihat suatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus-menerus. Penduduk Makkah. Saksinya penduduk Makkah, satu kota. Bayangkan. Pak Ustadz, setahu saya Pak Ustadz, yang namanya mukjizat itu ada manfaatnya. Manfaatnya Oh, kalau gitu saya mau tanya. Baik. Kalau menurut Anda mukjizat ada manfaatnya, apa manfaat Yesus berjalan di atas air? Apa? Apa manfaat Yesus berjalan di atas air? Manfaatnya bahwasanya bila kita menjaga keseimbangan, maka kita bisa berjalan di atas air. Gak nyambung manfaatnya. Iya, apa? Coba Manfaat. apa manfaatnya? Bulan nggak ada manfaatnya. Untuk apa dilakukan mukjizat itu? Kalau apa manfaatnya membelah bulan? Bulan menjadi objek penelitian. Ayo. Saya bisa jawab kayak gitu, makanya saya tanya sama Anda, apa manfaatnya Yesus jalan di air? Kan udah saya bilang tadi, manfaatnya berarti bila kita punya iman, kita bisa berjalan dalam air. Nah, yang sebelah ini manfaatnya apa manfaatnya? Nggak ada. Yang saya tanya itu manfaatnya Yesus berjalan di atas air itu apa? Manfaatnya kita menunjukkan bahwasanya Apanya? kalau kita punya iman, kita bisa berjalan dengan air apapun. Nah, kalau yang membelah Itu bulan, adalah Bang, itu adalah penafsiran Anda. Bukan. Manfaat Yesus berjalan di atas air, apa yang dirasakan saat mukjizat itu dikeluarkan Yesus? Apa manfaatnya bagi orang-orang saat itu? Ya itu kan udah bilang, artinya Yesus menunjukkan bilasanya kamu punya iman, kamu bisa berjalan ke air. Nah, yang sebelahnya manfaatnya apa coba? Kan enggak ada Coba gini manfaatnya loh. Yesus jalan di atas Gini loh. air. Makanya kau jawab dulu, kalau mukjizat itu ada manfaat, katamu apa manfaat mukjizat Yesus ketika dia jalan di atas air? Apa manfaatnya untuk kita? Ini kan udah aku bilang tadi Pak Ustadz. Manfaatnya kalau kita punya iman, kita bisa berjalan dalam air. Nggak perlu Apanya? kapal lagi Saya kita- nggak bicara nggak iman. perlu kapal lagi kita Pak Ustadz menyeberang ke Saya sana, ke itu sungai sini. bicara mempertanyakan tentang manfaat Yesus berjalan di atas air, bukan iman yang saya Biar kita tanya. nggak pakai kapal lagi Pak Ustadz. Nah, apa manfaatnya membelah bulan? Bisa gitu ditiru, nggak pakai kapal lagi. Ya kalau saya punya iman, bisa dong. Bisa ditiru. Bisa kalau saya punya iman. Kristen mana yang bisa jalan di atas air sekarang? Hah? Gimana? Kristen mana yang berjalan di atas air Belum sekarang? ada yang membikinkan kita bilang tadi. Berarti seluruh Kristen nggak ada imannya sekarang. Hah? Seluruh Kristen nggak ada imannya sekarang. Ya, Gitu. kan saya bilang tadi nggak ada dunia ini. Mana ada yang Makanya berdosa di kata dunia kau, ini? Artinya kan, semua kalau nggak kayak ada gitu. yang apa yang beriman di dunia ini. Artinya punya dosa semua Pak Ustaz. Nah, balik. Manfaatnya apa? Manfaatnya tadi Kata kan kau bila bilang punya tadi. iman, Balik lagi ke apa? iya, kalau punya iman dia bisa berjalan di atas air. Ada nggak Kristen yang udah bisa jalan di atas air? Belum ada sih. Cuman Yesus. Berarti semua ada. Yesus. Ada berarti Yesus. sekarang Ada Yesus. Berarti sekarang nggak ada. Berarti sekarang
Kristen ini nggak ada imannya. Nggak ada. Yesus. Kristen Itu kan pengikut Kristus. Kan saya bilang. yang saya tanya sekarang, Kristen ada nggak imannya? Karena Ada. ukuran Anda kayak gitu. Ada. Siapa yang pernah jalan di atas air? Yesus. Yang dari Kristen. Ya Yesus kan udah aku bilang tadi. Yesus itu Kristen atau enggak? Kan nyibur. Gak nyambung. Gak nyambung. Kemakan sendiri kan omongan kau gitu. Ada. Kemakan sendiri. Nah, dikeluarin moderator kan udah ya. Kemakan sendiri masalahnya dengan omongan kau. Apa manfaatnya Yesus berjalan di atas air? Kalau kita punya iman, maka kita bisa jalan di atas air. Sekarang saya tanya, Kristen mana yang udah ada jalan di atas air gitu? Satu pun nggak ada. Berarti saat ini dari seluruh Kristen di dunia nggak ada punya iman berarti, kan gitu? Makanya kau kemakan sendiri ucapan kau. Aduh.